Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Al-Azhar. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Sehat semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kemudahan dalam memahami setiap materi pelajaran. Amin. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak kali ini, kita akan membahas tentang Asmaul Husna, yakni Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Anil, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Latif. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia. Kata asma berarti nama-nama dan husna berarti yang baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang paling baik dan sempurna, yang mencermin sifat-sifatnya. Jumlah Asmaul Husna ada 99 nama. Allah berfirman dalam surat At-Taha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Artinya Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama terbaik. Al-Aziz. Al-Aziz adalah salah satu dari Asmaul Husna, yang berarti yang maha perkasa. Allah memiliki kekuatan yang sempurna. Tak ada satupun makhluk yang dapat mengalahkannya. Ia kuat, menang dalam segala urusan, dan tidak memerlukan tuan siapapun. Kekuasaannya berlaku atas segala sesuatu di langit dan di bumi. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 118, Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa'innaka antal azizul hakim. Artinya, jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah Al-Aziz dan Al-Hakim yang maha perkasa, maha bijaksana. Al-Basit. Al-Basit adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti zat yang melapangkan atau meluaskan. Allah Al-Basit adalah zat yang memberi kelapangan rezeki, kehidupan, ilmu, kekuatan, dan berbagai nikmat kepada makhluk-makhluk sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 27 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau basadallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Artinya, dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, Maha melihat. Al-Ghani. Al-Ghani berasal dari kata ghina, yang berarti kaya atau tidak membutuhkan apapun. Secara istilah, Al-Ghani berarti Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluknya, sementara seluruh makhluk bergantung kepadanya. Allah tidak meminta ibadah, bantuan, atau pemberian dari siapapun. Sebaliknya, semua makhluk membutuhkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Artinya, ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ar-Ra'uf. Allah disebut Ar-Ra'uf yang berarti Allah adalah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini, belas kasihan yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah yang lain. Berbeda jauh dengan kasihan yang senantiasa diperlihatkan Allah kepada sesama ciptaannya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Artinya,
dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Bar, dialah Allah, Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya, anugerah yang sangat luas dan tidak terhingga. Walaupun terhadap manusia yang durhaka kepada, namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Firman Allah dalam surat At-Tur ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barur rahim. Artinya, sesungguhnya kami dahulu mbahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Al-Fattah, Allah Maha Pembuka pintu rahmat kepada semua makhluknya. Dia jugalah sang pembuka dan pemberi jalan keluar terhadap masalah-masalah kehidupan makhluknya. Allah disebut Al-Fattah, yaitu Allah adalah Maha membuka akan pintu rahmatnya. Allah membuka jalan bagi manusia supaya mereka dapat menggali karunia Allah yang menyebar di alam semesta ini. Allah juga membukakan pintu-pintu kemenangan bagi hamba yang menjalankan perintah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Artinya, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan dialah yang perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Adl. Al-Adl artinya bahwa Allah itu Maha Adil. Allah akan berbuat adil dalam pelaksanaan hukum-hukumnya, baik yang ada di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 40, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walau sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan besar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Maha Hidup. Hidup Allah tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Kalau segala makhluk hidup yang Dia ciptakan ini ternyata memerlukan antara satu dengan lainnya, maka hal itu pasti tidak akan terjadi pada zatnya Allah Al-Hayyu. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 65, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa'ahya bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Al-Qayyum. Al-Qayyum adalah salah satu dari Asma'ul Husna. Al-Qayyum artinya maha cermat berdiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Artinya, Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha mengurusi dan tak tersentuh oleh rasa kantuk dan tidur. Al-Latif.
Secara istilah, Allah memiliki cinta kasih yang sangat halus pada pemberian rezeki dan nikmat kepada hambanya, atau dalam melaksanakan hukum-hukum dan keadilan. Allah berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Artinya Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendakinya dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Demikian tadi penjelasan tentang 10 Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Al-Ra'uf, Al-Bar, Al-Fattah, Al-Adl, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.